Masuk lagi di Pintu Coklat. Oke, kita balik lagi ya. Seperti biasa, kalau ada Nunu dan Miftah, kita akan bahas top 11. Kemarin kita udah bahas yang 11 jurusan juga, tapi kita masih banyak nih list 11 jurusan yang bisa jadi referensi kamu buat masuk kuliah. Sekarang kita bahas yang langka tentunya. Iya, bagi kamu yang mau beda dari yang lain, Yang anti mainstream. Jadi nih jurusan-jurusan yang langka, yang pastinya kamu jarang dengar jurusan ini. Dan mungkin habis nonton ini kamu tertarik ya. Coba aja. Oke, langsung saja yang pertama yaitu jurusan Teknik nuklir. Ini bayangin nuklir itu pasti kayak bom nuklir, meledak, ada Jepang. radiasi. Jangan nonton film. Jurusan teknik nuklir ini cuma ada di Universitas Gadjah Mada dan dia di bawah Fakultas Teknik. Ya, jurusan ini bakalan membahas mengenai teknologi nuklir, pembangkitan daya, teknologi nuklir dalam pembangkitan daya, teknologi nuklir dalam pembangkitan daya, radiasi dan radioisotop di industri serta radiologi klinik seperti radio diagnostik dan radioterapi. Oke. Nah, di jurusan ini kamu bakalan membahas tentang teknologi nuklir ya. Teknologi nuklir. Jadi itu teknik, ya bahas teknologi nuklir yang dibahas itu penggunaannya dalam industri dan bisa jadi medis. Kalau di industri itu jelasinnya tentang penggunaan daya radio. Kuliah ini membahas penggunaan teknologi nuklir baik itu di bidang industri dan medis. Kalau di industri Kalau di industri, kita akan belajar bagaimana nuklir itu berperan dalam membangkitkan daya dan radiasi serta radioisotop. Kalau dalam medis bisa mempelajari tentang pemanfaatannya di alat-alat medis seperti radioterapi sama radiodiagnostik dan radiodiagnostik. Program studi nuklir ini memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi dan tamatannya tuh nanti bisa bersaing di dunia nasional dan internasional. Selain itu, tentu saja bisa menyelenggarakan penelitian karena teknologi itu pasti berkembang ya. Pasti perlu riset-riset selanjutnya dari perkembangan teknologi. Serta adanya kemungkinan untuk bekerja sama dengan stakeholder baik itu di bidang pendidikan, di bidang industri, di hubungan dengan investor, pengusaha teknologi dan banyak lagi. Maka dibutuhkan ahli-ahli di bidang teknik nuklir. Oke, selanjutnya jurusan yang kedua yaitu kartografi dan penginderaan jauh. Ini anak-anak yang biasanya paham sama geografi atau jurusannya IPS nih pasti udah tahu kan tentang penginderaan jauh, tentang citra, udah belajar sebelumnya kan. Nah, ternyata ada jurusan tentang kartografi dan penginderaan jauh dan itu satu-satunya jurusan yang ada di Indonesia. Nah, jurusan ini terdapat di UGM lagi nih, Universitas Gadjah Mada. Untuk daya tampungnya sendiri cukup sedikit ya teman-teman, sehingga banyak saingan nih kalau mau masuk jurusan ini. Selain langka, daya tampungnya pun juga sedikit. Cuma satu-satunya dan daya tampungnya juga sedikit. Yes. Jadi kalau mau ujian itu benar-benar harus ketat banget ujiannya. Harus belajar. Oke. Nah, selanjutnya jurusan apa nih? Ilmu keluarga dan konsumen. Ada gitu ya, ilmu keluarga. Keluarga pun ada ilmunya. Ada jurusannya loh teman-teman tentang keluarga. Jadi berkeluarga itu tidak sembarangan. Berkeluarga tidak sembarangan. Jadi gimana nih jurusan ilmu keluarga dan konsumen? Ilmu keluarga dan konsumen ini bernaung di bawah Institut Pertanian Bogor. Nah, dalam jurusan ini yang terbilang unik ya dan baru didengar juga, dia mempelajari tentang pengembangan dan pemberdayaan keluarga. Selain itu, kita juga mempelajari upaya-upaya peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas perlindungan anak, serta memperdayakan keluarga dan konsumen. Iya. Oke, ada hubungan keluarga sama konsumen yang bakal dipelajari di jurusan ini. Oke, selanjutnya ada jurusan Sains Atmosfer dan Keplanetan. Namanya aja agak susah penyebutannya. Sains Atmosfer dan Keplanetan. Kalau disingkat jadi SAK.
Oke. Sains atmosfer dan keplanetan. Nah, bedanya jurusan ini dengan jurusan astronomi, jurusan sains dan atmosfer keplanetan sebetulnya merupakan bagian dari ilmu astronomi. Jika astronomi mempelajari tentang sistem tata surya secara lebih luas, di jurusan ini kamu akan belajar tentang ilmu yang lebih spesifik lagi. Nah, jurusan ini ternyata sudah ada sejak tahun 2018 di ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Ternyata jurusan ini awalnya dicanangkan oleh, maksudnya itu kayak apa sih namanya itu? Jurusan ini direkomendasiin sama Institut Teknologi Bandung. Akhirnya dibentuklah jurusan ini di ITERA, Institut Teknologi Bandung. Nah, di jurusan ini kamu akan mempelajari perilaku atmosfer terhadap iklim dan cuaca di bumi. Kamu juga akan belajar tentang interaksi antara matahari dan planet-planet di tata surya. Berat sekali. Interaksi ya, bukan interaksi. Komunikasi ya. Gak mungkin matahari ngomong sama Mars. Iya kali. Interaksi aja guys. Interaksi ya teman-teman. Iya. Dan selanjutnya ada jurusan Robotika dan kecerdasan buatan. Kayak gitu robot ya. Ya. Beberapa tahun terakhir pasti kamu sering dengar Jepang berhasil membuat robot. Iya, yang Cina namanya berhasil Siri itu ya? membuat robot. Apa ya kalau Jepang beda? Oh beda. Pokoknya beberapa negara yang sudah berteknologi tinggi itu berhasil membuat robot. Nah, di Indonesia ada jurusan yang seperti menjawab tantangan agar kita tidak ketinggalan ya tentang robot merobot ini. Robot ngerobot. Nah, jurusan ini berada di Universitas Erlangga. Jurusan ini membahas berbagai hal tentang robot dan artificial intelligence atau yang kecerdasan buatan tadi ya. Kecerdasan buatan. Bahasa Inggrisnya artificial intelligence. AI. Oke. Selain itu dia bakalan juga belajar tentang konsep robot yang sudah pernah diciptakan seperti Siri, Alexa. Satu lagi? Mortal Kombat, Cortana. Iya, yang ini pernah kamu lihat di berita lah gitu ya. Sangat luar biasa. Wah, luar biasa jurusan ini. Ternyata ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada jurusan jamu. Nah, aneh ya, jamu aja dijadiin jurusan nih. Saking diseriusin jadi jurusan dia. Tapi memang ada manfaatnya. Memang ada. Nah, ternyata program studi jamu ini hanya ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. Satu-satunya nih di Indonesia. Dan dia itu akreditasinya udah B, namun dia program D3 bukan S1 ya teman-teman. Di prodi ini kamu akan mempelajari tentang meracik, menyediakan, hingga melakukan penyembuhan atau terapi dengan jamu. Kayaknya nanti tuh dikumpulin jamu-jamu, tukang jamu, gendong untuk ngasih praktek secara langsung. Enggak deh, enggak. Ini emang dari dosen yang Pasti secara ilmiah ya jamu. yang tenaga pendidik yang emang udah memiliki ilmu di bidang ini tentunya. Iya. Nah, jamu serta obat-obatan tradisional Indonesia memiliki potensi untuk berkembang bahkan sudah mulai mendunia nih. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi sepakat untuk memprioritaskan pengembangan wisata, kebugaran, dan jamu karena dinilai memiliki prospek kesehatan, budaya, dan ekonomi yang tinggi. Iya benar. Jadi ada budaya, ada ekonomi. Sebenarnya jamu itu tuh Nggak budaya sama ekonomi aja, kesehatannya ada. Tentunya kesehatannya ada. dia memang resep-resep jamu ini turun-menurun ya dari Iya. leluhur. Itu letak budaya. Iya benar. Dan ekonomi itu bagaimana dia mengembangkan Jamu tersebut menjadi komoditas. benar sekali. Selanjutnya ada jurusan Manajemen Industri Catering. Jurusan ini cuma ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, dalam jurusan ini yang tertarik dengan kuliner ini bisa banget ya. Kita nggak harus jadi chef untuk masuk ke dunia kuliner, tapi kita juga bisa menjadi pengelolanya. Nah, di jurusan ini kita belajar mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai pemasaran. Kamu juga akan dibekali pengetahuan yang seru banget tentang kuliner saja. Kuliner ini maksudnya mulai dari kuliner tradisional, kuliner mancanegara, kuliner internasional ya? iya mancanegara. Tradisional, nasional, Mancanegara. Jurusan ini memang erat kaitannya sama kuliner, tapi dia tuh beda sama tata boga. Kalau di
manajemen industri catering ini 70% dia akan membahas tentang bisnis, sedangkan 30%-nya tentang pengolahan produk gitu. Lulusan dari jurusan ini bakalan prospeknya tuh lebih ke supervisor atau lebih ke manajemen bisnisnya. Dan gelarnya adalah ESPAR. Espar ya, Sarjana pariwisata ya. Pariwisata. Ya. Sarjana pariwisata. Di sini kamu bakalan tahu nih makna catering itu, literally catering itu. Catering tuh nggak selalu tentang orang kondangan terus ada makanan, tidak selalu tentang itu, tapi ada di situ pengolahannya, tentang pengolahan produk dan bisnisnya. Disitulah dipelajari di jurusan ini. Nah, selanjutnya ada jurusan teknik perpipaan. Ini kali ada teknik perpipaan ternyata teman-teman. Pipa, susu. Jurusan ini terdapat di Politeknik Negeri Surabaya dan hanya tersedia untuk diploma 4 atau D4 ya. Visi dari program studi ini adalah menjadi institusi pendidikan profesional di bidang rekayasa perpipaan. Serta aplikasinya di bidang maritim dan industri. Sedangkan beberapa misinya yaitu melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi perpipaan, maritim dan industri serta teknologi penunjangnya, baik di tingkat lokal maupun tingkat internasional, dan melakukan pengembangan jiwa kewirausahaan serta kemampuan soft skill. Ternyata perpipaan nggak seperti yang kita bayangkan ya, cuman pipa dipasang-pasang. Ternyata ada tekniknya dan ada jurusannya teman-teman. Iya. Bahkan jurusan ini juga cukup penting ya bagi di bidang kelautan. Iya, Di bidang kelautan tentunya, atau di kemaritiman, di industri sangat diperlukan jurusan ini. Selanjutnya ada jurusan ketiga, keselamatan kesehatan kerja. Dari namanya aja, tentu jurusan ini mempelajari tentang keselamatan kesehatan kerja. Jurusan ketiga ini nggak cuma concern sama pengelolaan, bukan masalah keselamatan kerja, tapi juga jurusan ketiga ini nggak hanya fokus terhadap keselamatan kerja, tapi juga mempelajari tentang gizi dan AMDAL. Iya. Dan jurusan ini lahir dari jurusan kesehatan masyarakat. Dulunya ketiga ini tergabung dalam jurusan kesehatan masyarakat. Namun dengan adanya tuntutan yang tinggi terhadap pengolahan aspek K3, maka dibukalah jurusan K3 ini supaya pembahasannya lebih fokus. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada jurusan keris dan senjata tradisional. Siapa sih nggak tahu keris? Nah, ternyata prodi ini merupakan prodi satu-satunya di dunia. Nggak di Indonesia aja, di dunia malah lagi kan. Jurusan ini bertujuan untuk melestarikan nih budaya atau kekayaan tradisi dengan bantuan lembaga pendidikan tentunya. Terus ada melakukan penelitian dan kekaryaan seni, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang keris dan senjata tradisional. Kan keris dan senjata aja dijadiin jurusan loh, gak main-main ternyata, kan memang dibutuhkan sekali. Iya, dan itu misinya untuk melestarikan budaya kita. Iya. Nah, jurusan ini terdapat di Institut Seni Indonesia Surakarta dengan program studi yang hanya tersedia untuk jenjang D4 atau diploma 4. Itu teman-teman. Next ke jurusan terakhir yaitu jurusan Batra. Batra ini yang ada di HP. Baterai. Maaf ya. Kata aja lah, takut. Jurusan Batra ini membahas tentang pembuatan obat-obat tradisional. Dalam jurusan ini kita akan diajarkan bagaimana meracik dan meramu obat-obat yang diambil dari kekayaan alam. Jadi obat-obat herbal maksudnya, dari tumbuhan-tumbuhan. Di Indonesia itu sangat menguntungkan karena kita banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa untuk treatment pengobatan. Setelah lulus nanti, kamu akan dibutuhkan oleh produsen-produsen obat untuk meracik obat baru ya, dan
adanya inovasi-inovasi pengobatan di pengobatan tradisional. Yang perlu diperhatikan, pengobatan tradisional di sini maksudnya bukan pengobatan mistis yang seperti dukun dan segala macam, tapi ini benar-benar research ya, penelitian berdasarkan ilmiah dari bahan-bahan alami, bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan dijadikan pengobatan tradisional. Nah, bagi kamu yang tertarik nih jadi racik-racik ramuan, jadi pengembang obat baru, jurusan ini tersedia di Universitas Airlangga. Nah, itu dia ya 11 rangkuman jurusan langka yang ada di Indonesia. Iya. Bagi teman-teman yang berminat, mungkin bisa di searching lagi. Iya, bisa di stalker lah ya. Bisa ditengok-tengok nih dari sekarang. Oh, ada ternyata jurusan ini. Untuk persiapan kuliahnya tahun depan. Dan karena jurusan ini ada, berarti jurusan ini dibutuhkan. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan kamu untuk masuk di jurusan ini. Benar sekali. Oke, bagi teman-teman yang mau kita bahas apa lagi nih untuk minggu depan, bisa ditulis di kolom komentar. Kira-kira mau bahas apa nih? Langkah-langkah apa lagi? Langkah-langkah apa lagi? Hal yang langkah apa lagi? Atau 11 apa lagi yang mau kami bahas? Atau mau nanya jurusan apa lagi? Silakan, Pintu Coklat akan mencoba merangkumnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa minta subscribe. gitu. Jangan di subscribe. Jangan di subscribe. Dadah.